Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama marilah. Umar pemimpin negeri dengarlah, demi negara marilah. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran. Menuju persatuan. Kalam Tuhan, Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, dan hadirin beserta teman-teman yang kami banggakan. Kalau Tuhan pergi berlayar, bawalah bekal secukupnya. Bapak Ibu hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Elizabeth Pissan, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation. Beliau menyatakan, Indonesia adalah sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya, sebab Indonesia hadir dengan 17.380 pulau, dihuni lebih dari 600 etnis, dengan 718 bahasa, serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara, bahkan bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama di negeri ini. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, menguatkan kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, menurut Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaika dalam kitab Ahkamul Quran jilid 3 halaman 518, istilah menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Mekah. Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Namun secara spontan seseorang berkata, "Pantaskah budak yang hitam legam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Merespon pernyataan tersebut, salah seorang sahabat Rasul menjawab, "Sekiranya Allah membencinya, pasti Allah menggantikannya." Tatkala itu turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan Al-Imam Abul Qasim Al-Kushairi dalam kitab Latiful Isyarah juz 3 halaman 223 menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut dengan kalimat ajma'ukum min Adam wa Hawa thumma ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu la litakathuru wa la litanafasu. Aku kumpulkan kamu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, bukan untuk berbangga-bangga. Sehingga hadirin, tidaklah pantas seseorang merasa bangga, tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, Tidaklah pantas sesama muslim diadu domba. bahkan tidaklah pantas merampas persaudaraan kita semua.
untuk merawat kerukunan umat beragama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus saling mengenal, saling berkomunikasi, saling menghargai dan saling menyayangi. Namun sayang seribu sayang, keanekaragaman yang katanya menjadi keunikan dan kekayaan yang dibangga-banggakan kini seringkali menimbulkan konflik dan perdebatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Setara Institut di sepanjang tahun 2025 saja telah terjadi 221 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan jumlah korban hingga 236 orang di seluruh Indonesia. Pelanggaran ini seringkali menjurus pada tindakan aksi saling mencaci, saling memaki, saling kontradiksi, bahkan saling menghancurkan harga diri. Eksesnya hadirin, marak terjadi pertikaian, Permusuhan, perseteruan, peperangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi untuk merawat kerukunan umat beragama di negeri tercinta ini? Solusinya adalah mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwa kepada Allah agar kamu dirahmati. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, Dan hadirin yang kami banggakan, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 31 menafsirkan ayat tadi. Innal mu'minina ikhwah ay ikhwatun fiddin. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Sedangkan orang non-muslim di luar agama Islam, mereka juga tetap bersaudara, yakni bersaudara dalam berbangsa dan bernegara yang harus kita jaga bersama-sama. Oleh karena itu hadirin, implikasi dari rasa persaudaraan itu hendaknya menimbulkan konflik dan hendaknya menimbulkan persatuan dan kesatuan yang kuat dalam merawat kerukunan umat beragama. Atas dasar itulah, apapun agamamu, apapun budayamu, Apapun warna kulitmu, mari kita jalin komunikasi, bangun sinergi, tumbuhkan toleransi demi kejayaan negeri. Sebagaimana semboyan negara kita,
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Hal ini terukir indah dalam syair yang dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang harus kita jaga dan kita syukuri demi mewujudkan Indonesia damai dan sejahtera. Karena hanya dengan persatuan dan toleransi, bangsa yang beragam ini akan menjadi bangsa yang kuat, hebat dan bermartabat. Kita orang kuat karena kita orang satu. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi MTQ bersama-sama, Pulangnya membawa juara. Dengan merawat kerukunan umat beragama, insya Allah Indonesia damai dan sejahtera. sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik yang Sarihli Putri kesini dulu merapat, akan dikomentari oleh Bapak Dewan Hakim Penilai. Disampaikan bahwa setelah ini dikomentaran kemudian nanti akan ada dua tampilan lagi, yaitu qiraat remaja dan dewasa. Kemudian tadi yang tertinggal yaitu tilawah anak putra yang belum sempat karena harus online. Maka itu nanti setelah pengomentar ini kita istirahat dulu untuk menunggu asar, dan nanti dimohon adik-adik peserta dan pendamping atau pensupport untuk tidak meninggalkan tempat ini, karena Bapak Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Umum akan menutup kegiatan ini. Masih ada dua lagi, qiraat untuk remaja dan dewasa. Silakan Pak Haji. Baik, yang pertama tentang perubahan iklim disebabkan oleh kurang bertanggung jawabnya manusia dalam mengelola alam. Di satu sisi kalian akan menawarkan sebuah solusi, tapi tadi ada yang terputus, akan mengalihkan sumber energi fosil ke apa? Nah, itu tadi tidak ada. Ke matahari, surya, atau ke tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan berupa apa? Jadi belum tegas. Jadi mengambil